Saya Kakak Tika. Nah, pagi ini kita kedatangan narasumber, yaitu Ibu Kepala Puskesmas Beber, Ibu Dr. Ati Andrianti Fauzi. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita. Tidak usah menunggu lama-lama. Ini Dr. Ati Andrianti Fauzi. Ya, selamat datang dok di podcast perdana kita, podcast Sahabat Beber. Ya, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai Puskesmas Beber, ya, ada beberapa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Puskesmas Beber, Dr. Ati Andrianti Fauzi. Dok, ini kan kita baru perdana ya dok ya, adanya podcast di Puskesmas Beber ini. Namanya itu podcast Sahabat Beber. Nah, ceritakan secara sedikit aja bagaimana bisa muncul nama podcast Sahabat Beber. Jadi mungkin podcast Sahabat Beber ini diambil dari mungkin hasil diskusi teman-teman di Puskesmas Beber, karena kita selaku instansi kesehatan yaitu Puskesmas Beber mungkin untuk menyampaikan informasi ke masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Beber. Kita itu selain podcast ini ada juga sih di IG, Facebook, TikTok. Akan tetapi kita pengen berinteraksi gitu ya dengan masyarakat, yaitu melalui podcast ini. Gitu. Jadi podcast Sahabat Beber ini supaya masyarakat itu dengan Puskesmas Beber ini merasa sebagai sahabat. Jadi kalau mau nanya tentang kesehatan ataupun tentang puskesmas, layanan puskesmas itu mereka itu tidak segan gitu ya. Jadi menganggapnya kita itu puskesmas itu sahabat itu mungkin. Menarik ya ketika jadi itu ya, kenapa podcast ini dinamakan podcast Sahabat Beber? Ya tadi kan kita sudah tahu ya alasannya podcast tersebut dinamakan podcast Sahabat Beber. Oke, boleh dok diceritakan sedikit mengenai Puskesmas Beber itu seperti apa? Gambaran secara umum. Baik, Puskesmas Beber itu terletak di Kecamatan Beber, kemudian terdiri dari Puskesmas rawat jalan, rawat inap, dan ponet. Kemudian Puskesmas Beber itu wilayahnya itu ada 10 desa untuk Puskesmas Beber ini. Kemudian tadi di rawat jalan juga kami layanannya itu ada poli dewasa, kemudian gigi, KIA, kesehatan ibu dan anak, yaitu untuk ibu hamil, terus kemudian anak dan anak balita dan remaja. Itu pelayanan kami di Puskesmas Beber ini sudah kita itu pelayanan itu sudah ILP ya, integritas layanan primer. Jadi kita itu dibagi per klaster, ada klaster 1 sampai klaster 5. Kemudian untuk ponet juga kami ada untuk bersalin, kemudian untuk UGD dan rawat inap kami juga ada untuk yang gawat daruratan itu, dan rawat inap dan ponet itu 24 jam. 24 jam ya dok ya. Barangkali ada ibu hamil yang mau melahirkan, Iya, dia bisa langsung datang aja. Iya. Tadi ada yang menarik dok, dikatakan puskesmas itu sudah menjadi puskesmas ILP ya dok. Boleh diceritakan ke Sahabat Beber apa sih perbedaan dari puskesmas sebelum dan sekarang sudah di ILP? Jadi perbedaan layanan puskesmas sebelum dan setelah ILP itu sebetulnya sih hampir sama. Hanya saja mungkin kalau ILP ini diintegrasikan gitu ya.
Jadi ILP itu layanannya itu dengan pendekatan siklus hidup. Jadi mulai dari bayi baru lahir sampai ke lansia itu semua kita layani. Kalau dulu itu hanya dewasa, kemudian anak, kemudian KIA gitu, hanya gigi. Nah sekarang itu mengikuti siklus hidup tersebut gitu. Jadi mungkin ada yang masuk contoh ya, misalkan klaster 1. Kalau klaster 1 itu bukan pelayanan ke masyarakat, akan tetapi manajemen di kita. Kemudian untuk klaster 2 itu kesehatan ibu dan anak. Nah ini siklus hidupnya itu dari bayi baru lahir sampai ke remaja. Kemudian ada klaster 3. Klaster 3 itu dewasa dan lansia. Kemudian klaster 4 itu surveillance, kemudian penyakit menular, Kessling itu ada di surveillance. Jadi untuk pelayanan biasanya kalau yang surveillance ini pelayanannya itu keluar. Kemudian yang kelima adalah lintas klaster. Lintas klaster ini ada di farmasi atau obat, kemudian laboratorium, rawat inap, UGD itu masuk ke klaster 5 itu. Jadi lebih terintegritas aja gitu ya. Kalau dulu mungkin masih terpecah-pecah saja gitu. Kalau sekarang jadi siklus hidup jadi lebih ada penanggung jawabnya tadi, dari bayi sampai ke remaja ada di klaster 2 gitu ya, dewasa dan lansia ada di klaster 3 ya. Jadi semua terlayani sesuai dengan siklus hidup. Oke, itu tadi berbicara untuk di dalam gedung ya dok, layanan yang ada di dalam gedung. Nah, kalau untuk di luar gedung seperti apa dok? Untuk di luar gedung kita menerapkan di Pustu ya. Karena Pustu itu milik puskesmas. Kalau untuk di layanan yang ada di desa, misalkan seperti Puskesdes itu kita bukan kewenangan kita karena bukan milik puskesmas. Kalau Pustu itu kita ada 2 Pustu ya, yaitu Sindang Kasih dan Patapan. Kita juga berproses untuk melayani ILP tersebut. Akan tetapi kalau untuk di Pustu mungkin tidak bisa pelayanannya itu sekompleks di puskesmas karena kita keterbatasan sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana. Untuk letaknya kan tadi ada Pustu, Patapan, dan Sindang Kasih. Nah, untuk Pustu Sindang Kasih sendiri itu wilayah jangkauan terdekatnya desa mana saja yang bisa memang mengakses Pustu Sindang Kasih tersebut? Mungkin kalau untuk Sindang Kasih itu daerah Sindang Kasihnya sendiri, kemudian Ciawi Gajah, kemudian Sindang Hayu, kemudian Wanayasa, dan Halim. Kalau untuk Patapan, kayaknya Patapan sama ada perbatasan sama Halimpu ya, yang ada perbatasan Pondang Sari, tapi ada juga Halimpu yang arah ini. Ya, berarti desa-desa terdekat ya dok bisa mengakses Pustu Sindang Kasih. Jadi kalau mau berobat nggak usah jauh-jauh ke sini ya dok, bisa mengakses Pustu Sindang Kasih. Untuk selanjutnya dok, ini kan puskesmas Bogor itu kan merupakan salah satu puskesmas besar ya dok ya. Untuk inovasi itu sendiri, apakah ada inovasi puskesmas Bogor apa saja dok? Inovasi yang ada di puskesmas Bogor juga inovasinya yaitu tadi continue of care,
mengikuti siklus hidup juga gitu ya. Mulai dari ibu hamil, ada sayang ibu, yaitu untuk tetangganya itu supaya peduli terhadap ibu hamil, terutama ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi. Jadi kalau ada yang ibu hamil yang resiko tinggi itu biasanya oleh ibu bidan yang ada di desa tersebut dan kader itu akan dikasih bendera atau benderanisasi supaya ditandain bahwa ibu hamil tersebut memiliki resiko. Ya, jadi kalau ada apa-apa, kita harapkan jangan hanya ibu bidannya saja, akan tetapi tetangga dan saudaranya yang rumahnya dekat itu kalau terjadi apa-apa itu mereka ikut membantu. Itu untuk yang Sayang ibu, ya sayang. kemudian ada di remaja, yaitu Sohib Milenial. Nah, si Sohib Milenial ini dibentuk dari awalnya itu untuk mengurangi kenakalan remaja. Jadi kita itu pertama itu di puskesmas dulu sosialisasikan gitu ya ke beberapa desa. Kemudian kita adakan kegiatan seperti edukasi gitu terhadap remaja-remaja. Kemudian terbentuk beberapa posyandu remaja di desa dengan kita mengadakan tadi inovasi Sohib Milenial. Nah, dengan adanya posyandu remaja, di situ ada wadahnya, kita memberikan edukasi dari beberapa petugas posyandu remaja tersebut, sehingga ya alhamdulillah maksudnya kenakalan remaja itu bisa dikurangi. Kemudian ada juga ramah anak gitu ya, puskesmas ramah anak, karena anak-anak juga harus mendapatkan perhatian khusus gitu. Kebetulan puskesmas Beber juga mendapat penghargaan di tahun 2018 puskesmas Beber itu mendapatkan penghargaan tingkat provinsi untuk puskesmas dengan ramah anak. Itu inovasi kita bisa juga mendapatkan prestasi penghargaan dari tingkat provinsi. Kemudian ada juga inovasi Puser Toga ya. Puser Toga. Puser Toga itu tanaman obat keluarga. Itu karena puskesmas Beber ini letaknya di pedesaan, kemudian masih banyak tanaman gitu ya, masih banyak lahan pertanian di wilayah puskesmas Beber ini. Jadi puskesmas Beber ini petugasnya itu mengajak kepada masyarakat yang ada di kecamatan Beber ini untuk memanfaatkan tanaman-tanaman toga yang ada di sekitar halaman atau pekarangan rumahnya untuk dijadikan obat. Nah, itu juga dengan dulu itu untuk menurunkan stunting juga ya. Kita ada penanaman kartu. Jadi ada inovasi untuk penurunan stunting dan pencegahan anemia. Ada penanaman kartu di pagar rumah warga supaya ibu hamil ataupun ini mendapatkan tanaman katuk itu bisa dapat dikonsumsi dengan mudah. Kemudian apalagi ya banyak sekali di Beber itu luar biasa ya. Dan ternyata Teknopi sebelum ada ILP tuh ya inovasinya tuh ya sudah berjalan ya sesuai dengan siklus hidup saya dengan siklus hidup. Karena memang terkadang masyarakat itu tahunya puskesmas hanya untuk pengobatan ya dok, hanya untuk pelayanan, ternyata lebih dari itu ya untuk puskesmas Beber sendiri. Ya, jadi tadi sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Ibu Kapus
bahwa layanan di Puskesmas Beber itu tersedia 24 jam ya dok. Jadi untuk misalnya ibu hamil yang memang akan melahirkan tengah malam, maka bisa bisa datang langsung ke Pondek Puskesmas Beber. Ada juga layanan USG, rawat inap. Kita juga mempunyai 2 pustu. Dua pustu ya, ada di Sindakasi, ada Patapan, ada UGD juga, dan tadi inovasi yang sudah disampaikan ya banyak sekali. Jadi untuk sahabat Buber, informasi yang diberikan oleh Ibu Kapus sudah cukup jelas ya. Sekian episode kali ini, tunggu kita di episode selanjutnya. Kami bertiga mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.